Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ketemu lagi dengan saya pada MK Manajemen Perpajakan. Ya, kita hari ini akan membahas topik strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Dalam perencanaan pajak, banyak celah hukum yang dapat kita manfaatkan untuk meminimalkan beban pajak tanpa harus kita berhadapan langsung dengan aparat pajak dalam pemeriksaan maupun penyelidikan pajak. Yaitu dengan cara apa? Ya, yaitu dengan cara tax management dan tax planning perusahaan. Nah, tujuan perencanaan yang baik ini adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada investor agar return on investment-nya yang diperoleh mereka itu semakin semakin tinggi. Nah, strategi perencanaan pajak itu dimulai sejak awal berbisnis dengan dengan melakukan setting up bentuk usaha yang akan dipilih oleh investor. Nah, entitas hukum bisnis Indonesia yang diakui oleh Undang-Undang Perpajakan itu ada tiga. Yang pertama itu adalah perseroan terbatas atau PT, koperasi dan yayasan. Lalu yang kedua persekutuan. Persekutuan itu dalam bentuk CV, firma, kongsi, dan yang terakhir adalah perorangan. Nah, beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha menurut Zeng ya itu ada 6. Ya, yang pertama itu bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dengan tarif pajak penghasilan WP Badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu. Yang kedua, pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan atau dividen kepada para pemegang sahamnya. Dan yang ketiga, kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih besar atau kecil apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan. Yang keempat, adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto atau kompensasi kerugian dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu. Yang kelima itu kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal, holding company, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah liberasi ketentuan yang mengatur Frank Frank benefit dan atau payment in kind. Nah, itu sedikit pendahuluan. Mari kita bahas satu persatu bentuk bentuk hukum bisnis di Indonesia yang diakui oleh Undang-Undang Perpajakan. Ya, kita mulai dari PT ya, usaha perseroan terbatas. Nah, PT ini ya atau perseroan terbatas atau perseroan itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian ya eh, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta serta peraturan pelaksanaannya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam ketentuan ketentuan perpajakan ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 eh, eh, Undang-Undang no, sorry sesuai pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pengenaan pajak PT itu dikenakan pada level net income sebelum pembagian dividen perusahaan kepada pemegang saham. Nah, di sini kita coba lihat ilustrasi perhitungan pajak perseroan PT yang dimana di sini ada beberapa data eh, income-nya tahun 2019 60 miliar ya, COGS-nya itu 58,8 miliar, lalu gross income-nya 1,2 M, terus net income before tax-nya 700 ya. Operating expense-nya 500 dan corporate tax-nya itu tarifnya 25%, itu 175. Jadi net income after tax-nya itu 525 juta rupiah. Nah, pada saat penghasilan tersebut ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen, maka pembagian tersebut akan dikenakan pajak lagi sebesar
10% itu adalah PPh final bagi WP orang pribadi. Maka nanti dikali pajaknya itu net income after tax itu dikali 10%. Jadi 52,5 gitu ya. Nah, jadi return yang diterima pemegang saham itu sebesar 472 juta 500 ribu rupiah. Jadi kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk persentase itu sekitar 32,5%. Jadi itu adalah angka ini adalah secara total total investor atau pengusaha selaku WP orang pribadi akan terbebani pajak keuntungan yang diperoleh dari badan usaha PT tersebut itu senilai 32,5%. Baik, nah sekarang kita masuk ke usaha berikutnya, usaha persekutuan. Tadi ada CV, firma, dan satu lagi kongsi. Nah, eh, pengaturan pajak CV ini diatur dalam pasal 6 eh, dan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang BPH. Nah, lalu kita lihat juga bahwa pengenaan pajak CV itu hanya dikenakan pada level net income perseroan. Nah, pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1993 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menegaskan yang dikecualikan dari objek pajak yakni bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah, untuk kepentingan pengenaan pajak badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan itu yang merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak. Jadi beda ya sama PT tadi. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Contohnya di sini ada ilustrasi data-data dari eh, apa namanya? Data-data dari contoh ini ya ada income-nya eh, apa namanya? Ada income-nya tahun 19 itu sekitar 60 miliar ya, 60 miliar. COGS-nya itu 58,8. Terus gross income-nya itu 1,2 ya. Net income before tax itu berarti dikurangi dengan operating expense. Corporate tax-nya itu 25% dikalikan dengan 700 juta, maka dapatlah dia 175 juta. Sehingga kita tandingkan sama net income before tax-nya itu menjadi 525 ya, 525 juta. Nah, pada saat penghasilan itu ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen, maka atas pembagian tersebut tidak akan dikenakan pajak lagi. Jadi pajak atas dividennya itu adalah 0. Jadi cukup di level badan sebesar berapa? 25%. Jadi dengan demikian secara total investor akan terbebani pajak keuntungan yang diperoleh dari badan usaha yang bentuk firma atau CP tadi sebesar 25%. Kalau misalnya kita bandingkan sama PT tadi ya berbeda pastinya kan. Ya, persentase beban pajak investor firma atau CP itu payung hukumnya itu Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 itu ternyata lebih rendah dari PT di mana kalau PT itu tadi kita sudah hitung persentasenya itu 32,5% ya. Nah, begitu juga secara nominal keuntungan atau return yang diberikan kepada pemegang saham lebih besar ya lebih besar yang diterima oleh pemegang saham persekutuan dibandingkan dengan saham PT. Kalau di persekutuan tadi dia 525 ya ini ya. Ini 525. Tadi kalau misalnya di PT itu sekitar 400 jutaan ya kalau saya tidak salah tadi.
Nah, begitu ya. Nah, lalu kita masuk yang ketiga, usaha perorangan. Ya, ada beberapa perbedaan dalam perhitungan pajak usaha antara pajak perseorangan dengan pajak perseroan. Nah, antara lain ada dua ya. Hmm, dalam perhitungan pajak perseorangan, ya ada beberapa faktor pengurang seperti PTKP, biaya jabatan, gitu ya. Yang dalam perhitungan pajak perseroan ini faktor yang ini tadi tidak ada dalam ketentuannya, gitu ya. Nah, yang kedua apa? Terdapat pembebanan tax rate atau lapisan penghasilan kena pajak, lapisan PKP antara PPh perorangan dengan PPh badan, di mana ada yang terbaru ini ya, tarif pajak yang terbaru ya. Ini ada beberapa lapisan, 5 lapisan. Nah, ini 0 sampai 60 juta 5%, begitupun seterusnya. Nah, kalau kita melihat ilustrasi ya, di sini ada ilustrasi ya. Income-nya tahun 2019 itu 60 miliar. Lalu COGS-nya itu 58,8 miliar. Lalu gross income-nya kita kita tandingkan ya, jadi 1,2 M. Lalu bebannya itu 500 juta, kita tandingkan juga, maka dapat net income before tax itu 700 juta. Lalu katakanlah ini adalah PTKP-nya itu dia kawin 3 anak gitu ya, kawin, statusnya kawin dengan 3 anak. Ya, ingat kembali ya ketika kita belajar pengantar perpajakan ya, PTKP-nya untuk pribadi 54, per anaknya 4.500.000 begitu ya. Eh, Kawinnya juga statusnya 4.500.000, jadi ditotalin dia itu 72 juta rupiah begitu ya, 72 juta rupiah. Maka PKP-nya kita tandingkan lagi 628. Nah, kita akan hitung teks PPh pasal 21. Kenapa bisa dapat 132.400.000? Nah, kayak tadi lapisan-lapisan tadi. Nah, ya, lapisan teratas itu 60 juta, baru lapisan kedua ya tinggal kita ambang batasnya berapa tadi kan? 250 ya, 250 dikurang 60, 160, kita kalikan 15%, baru 25% itu dikali 250 juta, maka yang terakhir adalah sisanya, yaitu 128 juta dikali 30%. Maka kita totalkan, dapatlah dia itu 132.400.000 ya. Nah, tadi kan dari sini kita bisa lihat PKP-nya itu adalah 600 juta. Jadi secara logika dia akan kena sampai di lapisan keempat, 30%, kan begitu ya di sini dia. Jadi kita menghitungnya per lapisan. Cara menghitungnya tadi seperti ini. Tuh, nah, jadi eh, pada saat penghasilan tersebut ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen, maka atas pembagian tersebut tidak akan dikenakan pajak lagi, ya. Jadi pajak dividennya itu nol begitu. Jadi net income before tax-nya itu tadi 700 juta, PPh pasal 21 itu tuh 132.400.000, maka kita tandingkan income after tax-nya itu 567.600. Nah, pajak atas dividennya 0, maka return yang diterima oleh shareholder itu sama dengan eh, sejumlah ini salah ketik ya, sejumlah ini income after tax 567.600 ya, saya salah ketik ya. Nah, maka kalau kita persentasekan berapa beban pajaknya, ya itu rumusnya itu ya total tax ya dibagikan dengan net income-nya, maka hasilnya 18,91%. Nah, jadi kalau kita secara komparatif kita membandingkan antara PT Persekutuan dan Perorangan, kelihatan sekali ya beban pajaknya ini. Kalau untuk PT itu 32,5, kalau untuk Persekutuan 25,
Untuk perorangan itu sekitar 18,91%. Jadi dari analisa ini ada beberapa hal penting yang perlu kita catat. Yang pertama itu beban pajak yang ditanggung oleh investor melalui persekutuan ternyata lebih kecil dari berbentuk PT. Ya, benar ya, terlihat di sini. Nah, bisnis perorangan pun itu bisa memberikan tingkat efisiensi pajak yang jauh lebih besar daripada bentuk lainnya ya. Ini dia ya, kelihatan di sini. Oke. Nah, namun kita nggak boleh tergesa-gesa ngambil keputusan atas dasar pertimbangan ini doang gitu. Tapi kita harus mempertimbangkan hal-hal lain. Pemilihan salah satu entitas bisnis itu dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan oleh para investor untuk meminimalkan beban pajak. Namun, bukan hanya faktor pajak aja satu-satunya pertimbangan untuk melakukan keputusan bisnis. Masih banyak masih banyak eh, faktor-faktor lain, ya. Investor yang konvensional itu lebih sering mengandalkan intuisi, nalurinya. Ya, naluri apa dalam berbisnis daripada perhitungan di atas kertas. Ya, dalam pengambilan keputusan mereka hanya bermodalkan pengalaman, ya pengalaman yang sangat berharga sehingga dengan keyakinan penuh atau intuisi yang penuh itu dengan kiat-kiat itu tadi maka mereka mengambil keputusan ya eh, dan sering sekali itu berhasil begitu. Jadi bagaimanapun juga pengelolaan bisnis modern itu dilakukan secara profesional dan tidak bisa sebenarnya hanya mengandalkan intuisi karena eh, karena yang terakhir ini hanya bisa dilakukan oleh pelaku bisnis kawakan, yang begitulah bahasanya. Dan hal yang terakhir yang perlu yang perlu kita catat adalah di antara sederetan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan bisnis modern harus juga diakomodasi masalah permodalan. Ya, permodalan, advice, manajemen risk, lingkungan hidup, tanggung jawab eh, perseroan bila di terjadi klaim pihak ketiga, bisnis dan market development, serta hak dan kewajiban lainnya yang timbul dari pemilihan bentuk usaha usaha tersebut. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke koperasi, ya. Ini koperasi ini adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Nah, ini itu dia ya pengertian dari koperasi. Lalu kalau kita lihat bagaimana perlakuan perpajakan koperasi, ya sebagaimana pada bentuk badan usaha lainnya, pada prinsipnya koperasi itu dapat melakukan kegiatan di hampir semua bidang usaha. Ya, sehingga atas penghasilan koperasi yang disebut sisa hasil usaha itu merupakan objek penghasilan yang dikenakan tarif PPh badan dengan tarif eh, tadinya 28 sekarang itu sudah 25% ya. Oke. Nah, baru insentif pajak bagi koperasi ini gimana? Nah, pada dasarnya apapun insentif pajak yang diberikan kepada badan usaha PT, firma ataupun CV itu juga berlaku untuk koperasi. Ya, beberapa fasilitas insentif pajak penghasilan dan yang dikecualikan dari pajak dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku bagi koperasi itu antara lain. Nah, yang pertama yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibah dan bantuan ataupun sumbangan kepada koperasi sehingga tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan ataupun penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, SHU, sisa hasil usaha yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya tidak dipotong PPh pasal 23. Gitu ya. Nah, ini fasilitas-fasilitasnya, gitu ya, insentifnya. Yang ketiga adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat berkedudukan ya di Indonesia dengan syarat dividen tersebut berasal dari cadangan laba ditahan ya.
Yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan ataupun berkedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen tersebut berasal dari cadangan laba ditahan, dan yang kedua bagi PT, BUMN, BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Nah, lalu yang keempat berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 PPH tentang bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi perorangan, besarnya pajak penghasilan final adalah 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan yang lebih dari 240.000 per bulan. Ya, lalu yang berikutnya, tarif baru bagi UMKM. Ya, insentif ini khusus untuk UMKM yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar per tahun atau 400 juta per bulan diberikan insentif pemotongan tarif PPA sebesar 50% dari tarif pajak normal sebesar 25% oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu PP nomor 1 tahun 2007 dan nomor 62 tahun 2008 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Nah, jadi itu dia insentif pajak bagi koperasi. Nah, lalu di sini pun ada kegiatan usaha yang mendapat perlakuan khusus ada 3 ya. Ada beberapa kegiatan usaha koperasi yang mendapat perlakuan khusus gitu. Yang pertama, koperasi yang menanamkan modalnya di bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN serta pajak penjualan atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh koperasi pengemudi taksi. Itu ya. Yang terakhir adalah pondok boro yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana ya, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan yang diperuntukkan bagi buruh tidak tetap ataupun para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati yang tidak pindah tangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diperoleh. Itu dia perlakuan khususnya. Nah, kalau ilustrasi perhitungan pajak itu ya sama saja ya, berapa income-nya, berapa COGS-nya, gross income-nya, dapat operating expense-nya berapa, baru sehingga dapat net income before tax-nya, lalu tetap tarifnya berapa? 25%. Jadi nanti tinggal dikalikan saja begitu ya. Nah, itu dia untuk eh, koperasi. Nah, lalu untuk yayasan. Nah, kalau yayasan ini itu adalah salah satu bentuk badan hukum entitas bisnis yang cukup banyak digunakan di Indonesia yang didirikan dengan payung hukum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Nah, kalau kita lihat lagi yayasan ini ada beberapa macam jenis yayasan, ada 4 yayasan pendidikan, yaitu dia dari TK hingga universitas, yayasan keagamaan dan sosial itu masjid, panti asuhan, begitu ya. Terus yayasan kesehatan, poliklinik, rumah sakit, terus yayasan penelitian dan pengembangan itu yayasan lembaga konsumen contohnya. Nah, kalau ngomongin tentang perlakuan pajaknya, ya ini pada prinsipnya sebagaimana bentuk badan usaha lainnya, yayasan juga melakukan kegiatan di hampir semua bidang usaha, ya kan?
Sehingga penghasilan yayasan yang disebut dengan sisa hasil usaha itu merupakan objek pajak penghasilan yang memang dikenakan tarif sama ya 25%. Jadi pengakuan penghasilan maupun biaya pada yayasan itu sama dengan badan usaha lainnya. Oke, baik. Nah, itu ngomongin tentang strategi ya, strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.